sapa adik-adik kelas balita sama kelas kecil dulu. Oke, Yuk, sapa nih. dulu ya. Hai anak-anak Kelas balita dan kelas kecil. Halo. Kelas tengah dan besar? Oh, ada ya, Bu Ning? Ada. Oh iya, mereka ada. Kita sama ya, Bu. Rapi-rapi. Iya, bener. Sudah siap. Yuk, Bu Ning, kita sama ya. Hai adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Kita semangat ya Kak ya. Iya. Kita nyanyikan dengan lebih Semangat lagi, Bu Ning. bersukacita lagi. Dan adik-adik berdiri, kita Iya. pakai gerakannya. Oke? Oke. Yuk kita nyanyiin lagi. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sukacita sekali ya Kak Esra ya. Iya, Bu Ning. Kita mau lanjut nih. Iya, Bu Ning. Udah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Esra ya. Doanya dipimpin sama Oke, sama kuning ya. Yo, anak-anak kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh kembali beribadah sekolah minggu sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati agar kami memperoleh kesukacitaan melalui ibadah kami ini dan kami juga menangkap pesan firman yang akan disampaikan nanti sehingga kami boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui firman, melalui cerita sekolah minggu yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Seneng ya, Bu, rasanya Iya. walaupun kita sekolah minggu dari rumah, tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, tetap Iya. menyertai kita kan, Bu Ning? Iya, di mana-mana Tuhan ada Kak Esra. Di naik-naik ke gunung Iya. ada Tuhan. Ada. Ada turun-turun ke lembah Ada. Tuhan. Ngomong-ngomong naik-naik ke gunung, turun-turun ke lembah, Iya. Kak Esra jadi ingat satu lagu nih, Bu Ning. Apa tuh? Kudaki-daki. Oke, Gimana? Iya, ya. kita nyanyiin. Iya, Ayo, tapi harus kita dengan nyanyiin. gerakan ya Kak Esra. Benar. Ya. Nah, lagu ini juga mengingatkan loh Kak Esra, bangsa Israel juga waktu itu di padang gurun di Mesir mereka, ya. Tapi Tuhan juga ada di sana. Jadi di mana-mana Tuhan ada. Iya. Ayo kita nyanyi. Ayo kita nyanyiin adik-adik. Kita pakai gerakannya ya. Semangat yuk Semangat adik-adik. ya. Siap-siap Kak Esra. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ingat pesannya ya, di mana-mana Tuhan ada. Tuhan menyertai kita adik-adik. Tuhan Yesus baik Kak. Iya bener Kak. Bu Ning, tapi ini ada loh pesan dari anak sekolah minggu buat kita dan Masa? adik-adik semuanya. Masa? Ini penasaran gak kira-kira pesannya apa? Penasaran dong. Ini pesannya dari adik kelas balita. Balita. Iya. Ayo Bu Ning ini kan belajar kelas balita. Aduh, Kira-kira siapa ya Bu Ning? ya? Penasaran gak? Penasaran. Nah, ini dia pesan dari adik kelas balita, yaitu Geni. Selamat mendengarkan ya adik-adik.
ke Gary dan sudah mengasihi kehidupan Gary dan memilih Gary jadi anak pintar. Terima kasih Tuhan. Wow, so sweet ya. Terima kasih ya Gaby buat pesannya, buat adik-adik semuanya ya Kuning ya. Iya. Jadi kepengen nyanyi itu loh Kak, karena tadi Gaby mengingatkan Tuhan Yesus itu baik. Iya, Jadi Buni. pengen nyanyi lagu God is so good. Kak bisa nggak? Iya Kaisar tahu loh. Oh, Kak Isra tahu. Adik-adik di rumah tahu nggak? God is so good ya. Ada tahu. Tahu ya? Oke, kita nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik buat saya. Puji Tuhan ya Kak Esra ya. Allah baik buat Bumi. Buat Kak Esra dan buat adik-adik. Wah, ya. Nah tadi kan tuh kita ngedengar pesan dari kelas. Balita. Sekarang ada pesan lagi nggak Bu? Tadi kayaknya ada yang nitipin pesan ya Bu Buni. Itu ya. Siapa ya Buni? Sepertinya iya ada. Coba kita lihat ini dari kelas kecil Kak. Siapa dia? Ya, yuk adik-adik kita lihat siapa nih kira-kira yang ngasih pesan buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus baik loh. Selama pandemi ini aku jarang sakit. Karena berkatnya aku bisa sehat selalu. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Adeline buat pesannya buat adik-adik. Biasa ya, penjagaan Tuhan di masa pandemi ini. Anak-anak semua sehat ya. Mama juga sehat. Berkat Tuhan itu ya, Benar, Kak Esra, walaupun ya. kita melaksanain semua aktivitas dari rumah, tapi Tuhan tetap menyertai kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus Baik. Mari kita nyanyiin lagi gak Bu? God is so God is so good ya. good. Lebih cepat kita nyanyi Dan ya. lebih semangat Dan lebih adik-adik. semangat. Yuk kita teriakkan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakanlah baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Saatnya kita mendengar firman ya Kak. Belum Kuning. Oh, sebelum kita mendengar firman dan sebelum kita memberikan persembahan, ada pesan satu lagi. Oh gitu ya. Tadi kan dari anak kelas balita, terus dari anak kelas kecil. Sekarang dari adik-adik kelas tengah. Oh, nggak mau ketinggalan ya. Iya, benar. Jadi kelas tengah juga Nah. mengirimkan pesannya ya Kak. Nah kira-kira pesannya ini dari siapa? Ayo. Penasaran? Langsung aja. Ya. Kita cek siapa ini. Halo teman-teman, apa kabar? Apakah baik? Siapa dari teman-teman semua yang udah pernah ditolong Tuhan? Pasti semuanya udah pernah dong. Aku mau cerita. Kalau aku tuh sering ditolong Tuhan. Tapi yang aku mau ceritain tuh cuman sedikit doang di waktu aku belajar. Tuhan Yesus membantu aku di waktu aku belajar, diberikan kepintaran, kecerdasan, supaya aku bisa belajar dengan baik. Nah, waktu aku belajar dengan baik, ada kesulitan, pasti banyak kesulitan. Tuhan Yesus akan memberikan saya kecerdasan, kepintaran untuk memikirkan pelajaran yang sudah saya terima dari guru.
Tapi Tuhan Yesus tuh baik sekali bagi saya. Sudah menolong saya berkali-kali dengan sebuah yang saya tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus tuh sangat baik. Oke, semoga yang saya ceritakan ini memotivasi bagi teman-teman semua. Dan teman-teman semua juga bisa belajar dengan baik. Ayo, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bisa. Percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bisa. Hai, nama saya Cindy dari kelas besar. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Kalau menurut saya, kebaikan Tuhan saya rasakan dari saat saya lahir sampai saat ini. Kalau saya mau pilih, saya ingin menceritakan kehidupan saya sebelum datang ke Bandung. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, bahkan untuk bersekolah pun tidak mampu. Jangankan bersekolah, untuk makan sehari-hari pun susah. Namun, kisah itu berakhir ketika mama tua dan bapak tuaku mengajakku untuk tinggal di Bandung. Apa yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan dapat terjadi di Bandung, seperti bersekolah dan mendapat prestasi dan bisa makan berkecukupan. Itulah sebagian besar dari kisah kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Terima kasih Lionel buat pesannya, buat adik-adik, buat kita. Luar biasa ya Kak ya. Ini luar biasa. 6 bulan hampir kita nggak jumpa, adik-adiknya tambah pinter semua. Pasti dong. Walaupun sekolah minggu dari rumah, mereka tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang kita sampaikan pada mereka. Happy rasanya ya, lihat pesan-pesan dari teman-teman kita tadi ya. Nah, semoga adik-adik bisa mendengarkan dan melakukan pesannya itu ya. Dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kuning. Nah, adik-adik semuanya siapin persembahannya di amplop. Udah, silakan diambil amplopnya dulu adik-adik. Seperti ini amplopnya ya Bu nih. Nah, amplopnya ini nanti diisi persembahannya. Oke, semuanya sudah siap? Nah, sambil kita menyerahkan persembahan, kita mau nyanyi Bu nih. Nyanyi lagunya apa Bu nih? Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Benar. Iya adik-adik, kita bernyanyi bersama sambil menyerahkan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Kita berdoa membawa persembahan kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat, kesehatan, dan juga rezeki yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu memberikan persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan kami. Tuhan, saat ini kami juga ingin mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya kami bisa mendengarkan dan juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang ini amplop persembahannya dikasih ke siapa ya Bu nih? Bisa dikasih ke mama papa atau kakak pembimbing kalian ya, supaya nanti kalau mereka pas lewat di gereja bisa diserahkan ke kantor gereja. Oke. Nah Bu nih, sekarang kita mau ngapain? Dengarkan firman. Kira-kira hari ini cerita apa ya Bu nih? Kita lihat aja nanti Kak. Ayo kita cari tahu. Ya adik-adik, kita dengar firman Tuhan. Gimana sih? Susah banget. Halo. Bobby, ngagetin aja kamu. Maaf lah, lalu lagi ngapain sih lo? Ini loh, Bobby lagi latihan dance. Itu dance yang lagi viral. Hah? Latihan dance? Ngapain lo? Loh, Bobby nggak tahu. Itu kan lagi terkenal banget. Lalu pengen ikutan.
Betul, betul. Ah, tapi yang di sosial media mah bagus lah. Lalu apaan? Cuma goyang ke kiri, ke kanan. Ih, Bobby, gini aja udah susah tau. Lala udah capek latihan dari tadi. Ya emang susah. Bobby juga lagi pengen belajar foto-foto nih. Biar foto Bobby bagus kayak yang di sosial media itu. Oh, yang kayak foto-foto makanan, terus pemandangan gitu ya, Bobby ya? Iyalah, tapi susah banget. Bobby cobain, udah ikutin tips-tipsnya, tapi masih nggak bisa. Hasil fotonya nggak jelas mulu. Sama nih. Aku juga udah cobain ngedance dari tadi, nggak bisa-bisa. Capek. Hai, Mama. Buni. Hai Bobby. Halo. Kok kalian lesu begitu? Semangat dong. Habis Lala lagi latihan dance nih, Buni. Tapi udah cobain dari tadi sampai capek, nggak bisa-bisa, nggak bagus-bagus. Sama nih Buni. Bobby nyobain foto-foto kayak yang lagi viral juga, tapi nggak bisa bagus hasilnya. Iya, kita mendingan nyerah aja, mending bobo ya, Bobby ya. Menyerah? Coba lagi dong. Kalian tidak tahu, mereka yang sudah pinter-pinter itu juga perlu berlatih. Awalnya mereka juga mengalami kesusahan seperti kalian. Oh gitu, masa sih Buni? Iya, Yang foto-foto juga kameranya bagus, jadi gampang. Bobby cuma pakai HP mama. Iya sama, Lala juga kalau lihat yang ngedance gerak dikit udah keren, Lala udah gerak banyak gak keren. itu semua perlu latihan Bobby dan Lala. Kalian harus perbanyak lagi latihan kalian. Ayolah semangat, kalian pasti bisa. Oh masa sih? Iya, kalau kalian mau sesuatu, kalian harus perlu berlatih dan tidak mudah patah semangat. Kalian ingatkan cerita tentang bangsa Israel yang ditolong Tuhan pada saat itu. Sekalipun bangsa Israel mengalami kesusahan, Allah selalu hadir. Mereka selalu merasakan bahwa Tuhan hadir bersama mereka. Oh, bangsa Israel Buni. Terus gimana Buni lanjutan ceritanya? Nah, nanti kita lihat aja. Hari ini Kak Fania akan bercerita tentang itu biar kalian gak penasaran, oke? Wih, udah gak sabar nih Buni mau denger. Iya, ayo. Yuk kita denger bareng-bareng. Iya, ayo. Nah adik-adik, sekarang mari kita membaca Alkitab kita. Kita buka ya bersama-sama dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kami akan membacakannya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan bersungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan.
Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Allah melatih imanku. Nah, melatih itu berasal dari kata latihan. Adik-adik pasti udah tahu kan apa artinya latihan. Adik-adik juga pasti pernah latihan kan? Nah, adik-adik, buat apa sih kita latihan? Ya, betul, kita latihan untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira nih adik-adik, kalau kita mau menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya waktu kita latihan itu nih, kira-kira kita langsung bisa atau enggak? Pasti enggak ya, pasti kita melalui apa yang namanya proses. Jadi, waktu kita latihan, awalnya kita nggak bisa nih, terus mungkin sedikit demi sedikit, lama-lama apa yang tadinya kita nggak bisa, kita menjadi bisa. Nah, itu juga yang mau Allah kasih ke bangsa Israel. Allah mau melatih iman bangsa Israel. Makanya dalam Alkitab yang tadi kita baca, Allah nggak langsung menuntun bangsa Israel pas keluar dari Mesir. Allah nggak langsung menuntun bangsa Israel ke tempat tujuan, jreng sampai gitu. Enggak, kenapa? Karena Allah mau melatih bangsa Israel melewati proses. Ketika Allah membawa bangsa Israel lewatin jalan, lewatin berbagai keadaan, di situ Allah mau melatih bangsa Israel jadi lebih baik lagi lewat berbagai cara. Tuhan juga mau melatih bangsa Israel supaya imannya makin kuat, makin percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena selama dalam perjalanan itu, adik-adik, seperti yang kita tahu, Allah tidak meninggalkan mereka sama sekali. Allah menyertai mereka tanpa mungkin mereka bisa sadari. Sepanjang perjalanan mereka di siang hari, Allah bersama mereka dalam bentuk tiang awan. Jadi bangsa Israel tuh walaupun berjalan tapi tetap ada Allah menyertai, memandu mereka. Waktu malam hari ada tiang api. Itu artinya apa adik-adik? Allah nggak meninggalkan mereka. Nah adik-adik, yang namanya latihan itu mungkin nggak selalu menyenangkan. Ada saatnya ketika kita latihan, mungkin kita ngerasa bosen. Aduh, kok aku udah latihan lama, kok nggak bisa-bisa ya? Atau mungkin kita merasa, kok kayaknya aku gagal sih, lalu kita berhenti. Nah, adik-adik, disitulah letak tujuan dari latihan. Ketika adik-adik merasa bosan, atau ketika adik-adik merasa, duh kok aku kayaknya nggak bisa. Tuhan ingin adik-adik jangan cepat menyerah, tapi adik-adik bisa makin giat berlatih, makin tekun. Dan jangan lupa adik-adik juga terus berdoa sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita berusaha, kita juga harus berdoa. Contohnya gini nih adik-adik, coba adik-adik di sini semuanya. Kalau adik-adik disuruh jalan, adik-adik perlu mikir nggak? Pasti enggak ya? Ayo jalan ke sini. Atau kalau ada orang-orang panggil, hei adik-adik ke sini, pasti adik-adik langsung jalan tanpa pikir panjang. Tapi apakah adik-adik dari lahir langsung bisa jalan? Ada di sini yang dari lahir langsung bisa jalan? Pasti nggak ada ya. Mungkin adik-adik sudah lupa. Bisa adik-adik tanya ke mama adik-adik atau ke orang yang kenal adik-adik dari kecil. Waktu adik-adik masih bayi, adik-adik pasti belum bisa jalan. Sama ya kita semua. Waktu kita bayi lahir, kita semua bisanya cuma tiduran. Terus nanti perlahan-lahan lewat latihan terus menerus kita mulai bisa merangkak, terus jalan pegangan sampai akhirnya kita udah gede gini, kita bisa jalan tanpa harus banyak mikir. Nah itu kita lewat proses, lewat latihan, sehingga nanti yang tadinya kita nggak bisa, terus kita jadi bisa tanpa kita harus memikirkan caranya susah-susah. Nah gak cuman dari bayi ke besar juga banyak loh kita dalam hidup ini melalui latihan-latihan. Adik-adik mungkin sekarang ada yang lagi belajar baca, ya adik-adik balita lagi belajar baca ya. Nah mungkin ada adik-adik yang aduh ini kok susah ya, salah-salah terus. Atau mungkin misalnya disuruh sama papanya, ayo latihan lagi. Nah adik-adik jangan menyerah. Dulu kakak-kakak yang sekarang kelas besar, kelas tengah, ataupun kakak-kakak sekolah minggu, mama papa juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Awalnya kita nggak bisa baca, terus karena kita latihan terus, dipakai terus, lama-lama akhirnya jadi bisa.
Begitupun nanti dalam kehidupan ketika adik-adik menghadapi ada masalah nih, mungkin masalah yang tiap orang beda-beda ya. Adik-adik mengalami sesuatu, kok dicoba nggak bisa-bisa nih, kenapa sih aku nggak langsung bisa, nggak kayak si itu, nggak kayak temanku tuh, dia jago foto-foto kayak tadi ya cerita Lala dan Bobby, itu jago foto-foto, yang itu jago dance, kenapa sih aku nggak kayak gitu. Nah adik-adik jangan salah, di balik kesuksesan orang mungkin dia sudah latihan dulu, di balik itu ada proses, ada latihan. Nah Tuhan mau kita juga sama-sama belajar bersama-sama untuk berproses, nggak langsung bisa, tapi kita jangan menyerah. Dan jangan lupa ketika kita menjalani itu semua, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu ketika adik-adik sedang berjalan, berproses melalui latihan itu, ketika adik-adik merasa susah, ketika adik-adik merasa kok nggak bisa-bisa, jangan menyerah ya, karena Tuhan ada di samping adik-adik dan akan terus membantu adik-adik. Asal adik-adik juga tekun dan gak cepat berputus asa. Oke adik-adik, dan juga melalui firman hari ini juga gak cuma waktu latihan untuk kebiasaan juga, tapi dalam kehidupan adik-adik mungkin ada kalanya adik-adik gak merasa kok Tuhan itu gak ada ya. Misalnya ketika adik-adik mengalami kesusahan seperti bangsa Israel, kok udah keluar dari Mesir tapi kok hidupnya gak enak ya, jalan lewat tempat-tempat yang gak enak. Jangan khawatir adik-adik, itu Tuhan tetap menyertai. Walaupun kelihatannya jalannya itu gak mulus, panjang, gak selesai-selesai, tapi itu adalah jalan yang dituntun oleh Tuhan. Jadi begitu kalau hidup adik-adik merasa ada yang kok hari ini aku sedih ya karena aku mengalami peristiwa ini, jangan khawatir adik-adik, Tuhan gak pernah meninggalkan adik-adik walaupun lagi dalam peristiwa sedih atau apapun. Oke adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan dan juga tetap melatih iman adik-adik terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Fania ya. Ada penyertaan Tuhan di dalam setiap proses melalui tiang awan dan tiang api. Nah anak-anak hari ini boleh berkreasi, terserah anak-anak membuat tiang awan dan tiang api. Gambarnya bisa, ini Buning pakai tisu, mau pakai yang lain bisa, mau digambar bisa, dan pakai kertas merah dan kuning seperti ini ya, sobek-sobek seperti yang lalu ketika Musa diberi penglihatan oleh Tuhan. Bisa kita buat ya. Nah ini mengingatkan kita anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Nah anak-anak, untuk aktivitas kita hari ini, anak-anak sebetulnya bebas mau memakai bahan dari apa silahkan ya. Tadi Buning membuat dengan Kak Isra ini dengan paper plate seperti ini yang kemudian diluruskan dan kita beri tempelan kertas warna dan tisu untuk membuat awan dan api. Ini hanya mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan ada pada bangsa Israel melalui awan, tiang awan dan tiang api ya. Nah ini Kak Esra mau buat yang lain boleh, tidak pakai paper plate Kak, bisa pakai kertas biasa boleh ya, dan tidak harus juga diberi apa ini? Sumpit ya, bisa juga pakai sedotan boleh ya. Tapi kalau adik-adik ada yang nggak mau dibuat seperti ini, saya mau buat yang tebal, saya mau buat dipakai untuk pembatas Alkitab, boleh juga Kak Esra? Boleh ya. Nah sekarang kita gambar aja, anak-anak boleh dengan gambar atau dengan kertas yang ditempel tadi, bisa juga terserah ya. Iya. Kita boleh gambar Kak Esra? Iya, adik-adik bisa pakai kertas AVS kayak gini. Jadi kita gambar, yang pertama itu kita gambar awan. Awannya terserah adik-adik. Adik-adik mau gambar gimana? Kak Esra gambar awan biasa ini. Nah, agak diwarnainya adik-adik. Warnain. Setelah awan, kita gambar api sekarang.
pakai spidol yang warna merah. Nih. Seperti ini api. Nah, adik-adik juga boleh warnain, boleh warnanya dikasih merah atau dikasih orange, terserah adik-adik. Nah, setelah itu dipakein sumpit ataupun sedotan. Tusuk sate juga Iya, boleh. apapun ya. Pokoknya yang tidak repot dan apa yang tersedia di rumah saja. Iya, Kak benar. Esra. Tidak perlu beli ya. Jadi nanti ditempelin, ini di depan, ini di belakang ya adik-adik. Oke. Setelah itu kita lem aja, kita Bisa satukan. atau kita kasih kolasi ya. Iya, Kak? sebelumnya kita kasih solasi dulu supaya si Wow. sedotan atau tusuk sate atau juga sumpitnya itu kuat adik-adik. Terus kita lem kertasnya, dua kertasnya. Mending yakin adik-adik di rumah lebih pinter loh dari kita Kak Esra ya. Lebih kreatif. Boleh dihias dengan cara apapun ya. Yang penting kita ingat pesan Tuhan hari ini, penyertaan bangsa Israel dalam proses yang panjang itu lewat tiang awan dan tiang api. Ya adik-adik, ini udah jadi simpel kan? Nah adik-adik bisa juga pakai kertas AVS-nya itu kertas yang berwarna lainnya atau mungkin kertasnya yang bercorak ya Bu, terserah boleh. Boleh ya. Ya. Nah, seperti ini adik-adik, gampang kan? Nah, buat adik-adik kelas tengah dan kelas besar ada kuis buat kalian. Linknya di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik. Semangat! Adik-adik, mari kita menutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, meskipun dalam hidup kami harus banyak latihan, harus banyak berproses, harus banyak belajar, tapi kami mau Tuhan jadi seseorang yang terus bersemangat berlatih, berjuang, tekun, dan selalu percaya bahwa Tuhan ada di samping kami. Tuhan sertai kami agar kami boleh jadi anak-anak yang mau berjuang, mau berlatih dan tetap percaya memelihara iman kami kepada Tuhan. Jagai kesehatan kami, keluarga kami, teman-teman kami, bangsa dan negara kami Tuhan, agar boleh selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa Minggu